Ditanya oleh pewawancara, kamu rasa apa pada waktu itu? Wah, ini kandidat diceritakan seperti itu kan kurang bagus. Lalu yang berikutnya diceritakan juga bahwa pernah ada skandal keuangan. Bagaimana kamu pada waktu itu? Dibeberkan. Yang berikutnya lagi setelah iklan tentang pernikahannya. Ternyata McCain dulu pernah menikah dengan seorang wanita. Tapi kemudian sudah punya anak dan sebagainya. Dia tinggalkan. Waktu dia tinggalkan, dia menikah dengan yang sekarang Cindy itu, dia sebetulnya masih dengan yang lama ini. Dia ceritakan di dalam wawancara itu, McCain ditanyain. Waduh, saya bisa bayangkan, pastilah nggak enak perasaannya seperti itu. Tapi kan sudah pukul 12 malam, besok pagi saya mesti bangun, kalau ngantuk-ngantuk khotbah naik mimbar bagaimana? Saya nggak lihat Obama. Saya nggak tahu Obama diceritakan seperti apa. Apa diceritakan juga sisi-sisi yang abu-abu dari hidupnya atau semuanya cemerlang? Saya nggak tahu. Susah, saudara. Bahasa tikus itu susah dan bikin kita bingung. Jadi mesti bagaimana kita ini menghadapi Amerika? Yang harus memilih bagaimana nanti tanggal 4 November. Lalu Tuhan mencerahkan saya sebuah tema. Kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Maksudnya kanan kiri oke itu apa? Sayap kanan oke, sayap kiri oke. Yang mana ini? Apa itu? Saudara, kanan kiri oke. Itu bukan berarti saya menganjurkan kita itu menjadi orang yang kompromis. Gak pedulilah dia kek, si Anu kek, aku sih yang mana aja. Hitam putih. Seperti kata penyanyi Michael Jackson itu, ya, hitam putih, black and white sama saja. Tidak ada masalah. Begitu? Bukan. Bukan kompromis. Bukan orang Jawa bilang swarga nunut neraka katut. Ke surga aku ikut. Ke neraka ya aku terseret-seret juga hanyut. No. Kanan kiri oke, bukan soal apatisme, masa bodoh, cuek. Minggu lalu kan kita sudah mengerti, kita nggak boleh cuek. Cuek itu bikin perkara jadi masalah, jadi ruwet. Tidak boleh cuek. Kita harus jelas. Kita harus punya pendirian yang tegas, tidak boleh ikut-ikutan, dan tidak boleh masa bodoh. Tapi kanan kiri oke maksudnya apa Pak Engki? Apakah orang putus asa? Udahlah terserahlah. Apa kek? Emangnya gua pikirin? Gitu aja kok repot kata Gus Dur. Sudah kanan kiri oke. Saudara, kanan kiri oke bukan tema dagelan, tetapi justru suatu ungkapan iman. Kanan kiri oke. Mengapa? Karena kita punya iman, punya kemantapan, keyakinan bahwa segala sesuatu itu pasti akan beres, pasti akan baik. Ketika saya banyak merenungkan soal menjelang pemilihan presiden Amerika ini, kalau si A yang terpilih, lalu bagaimana? Apakah saya setuju kepada si B? Tidak juga. Meskipun saya belum punya hak pilih, saya tidak pro si A dan tidak pro si B. Tapi perlu memang ditimbang-timbang yang mana. Kalau yang satu, lalu bagaimana gereja-gereja Tuhan dan umat Tuhan? Bagaimana anak-anak kita nanti? Aduh, mengkhawatirkan. Kalau si B, apakah betul-betul akan jadi beres semuanya? Tidak juga ada jaminan. Ingat, bahasa tikus susah. Semua yang dijanjikan belum tentu diwujudkan. Sudah sering menjadi kenyataan gembar-gembor janji waktu kampanye, tidak ada wujud apa-apa sesudah orang itu terpilih, bukan? Tapi tetap, kalau Tuhan ingatkan, kanan kiri oke. Semua pasti beres. Semua pasti baik. Karena apa, saudara-saudara? Karena firman Tuhan, janji Tuhan yang tadi sudah kita dengar, yang sudah kita baca, dan sedang kita renungkan sekarang ini. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Kanan kiri oke. Entah ekstrim kanan yang terpilih, ekstrim kiri yang terpilih, buat umat Tuhan oke punya semuanya. Loh, kok bisa? Maksudnya bagaimana? Apakah ini berarti kita berserah kepada nasib? Si A terpilih, si B terpilih, ya nasibku bagaimana terserah. Seperti sebuah lagu berkata, seorang anak bilang begini, when I was just a little girl, I asked my mother,
What should I be? Waktu aku masih anak-anak kecil, kata si gadis ini. Aku tanya mama, aku gede nanti jadi harus bagaimana? Should I be pretty? Should I be rich? Apakah aku jadi orang cantik aja? Atau aku harus jadi orang kaya, mama? Lalu mamanya menjawab dengan bijaksana. Apa saudara tahu lagunya, Tante Dina tahu? Lupa? Kue sera sera. Bahasa Latin yang berarti whatever will be, will be. Terserah deh. Apa yang terjadi, terjadilah. Mau jadi apa kayak nanti? Yang terjadi, terjadilah. Bukan, saudara. Kanan kiri oke itu bukan berserah kepada nasib. Tetapi kanan kiri oke itu berserah kepada jaminan yang pasti di dalam kasih ilahi yang telah terbukti. Rasul Paulus dalam pasal 8 menguraikan tentang hasil dan kondisi yang akan dimiliki oleh umat Allah, oleh anak-anak Allah. Banyak penderitaan dalam dunia ini. Dalam ayat 18, Rasul Paulus menulis, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Berarti ada penderitaan bagi saudara dan saya sebagai anak Allah. Kanan kiri oke, bukan berarti kita gak bakal mengalami susah apa-apa. Bukan itu. Tetapi Paulus mengatakan penderitaan itu pun tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Dalam ayat 31 Rasul Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita punya jaminan yang pasti. Karena apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ia itu Allah. Karena sayang saudara saya, tidak menyayangkan anaknya sendiri. Luar biasa enggak? Kita dalam keluarga, kalau sampai suami atau si istri lebih sayang anak orang lain daripada anaknya sendiri dalam rumah, pasti perang di dalam rumah itu. Betul? Salah satu pasti protes. Betul, Wira? Coba kalau Wira ngurusin anak orang lain lebih daripada Kristi dan Kevin, nanti malam tidur di luar, nggak boleh masuk. Betul, kata Syuri. Tidak bisa terima. Tetapi Allah, karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, yaitu kepada saudara dan saya, Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Apakah ini bukan luar biasa? Allah begitu mengasihi kita. Kalau dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, yaitu bersama dengan Kristus? Karena cintanya kepada kita, Allah memberikan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Kalau begitu besar cintanya sudah dibuktikan, masa yang lain-lain yang lebih kecil itu, urusan damai sejahtera, urusan nafkah, urusan hari depan anak-anakmu dan cucu-cucu kita semua, masa Allah tidak pedulikan? Itu artinya providensia. Campur tangan Allah di dalam segala peristiwa untuk umat Allah demi kebaikan umat Allah. Saudara-saudara, saya mengucap syukur Tuhan memberikan kita firman Tuhan ini, sehingga dalam keadaan apapun, baik tahun 2008 atau 4 tahun kemudian, kalau kita masih di Amerika ada pemilihan presiden lagi, atau apapun yang terjadi gonjang-ganjing dalam dunia ini, saudara dan saya boleh berkata, apapun yang terjadi, buat aku selalu pasti oke. Asal kita adalah sungguh-sungguh anak Allah, sungguh-sungguh dipanggil oleh Allah, sungguh-sungguh hidup sebagai anak Allah, maka Allah memelihara kita sebagai anak-anaknya. Biji matanya lah kita ini yang Dia jagai sepenuh-penuhnya. Saudara perhatikan baik-baik. Janji firman ini bukan berarti jaminan rezeki selalu nomplok. Dolar akan berkibar-kibar terus buat kita. Bertambah-tambah banyaklah uang dan harta kita. Tidak. Saudara, marilah kita menjadi umat Allah, jangan cuma pikir berkat Allah itu harta. Banyak orang
Karena cuma pikir harta, cuma pikir ekonomi, dia tidak bisa menimbang dengan baik. Justru ketika dia harus